FAM Malaysia kepanasan, kejutan panas dari Indonesia, Piala Presiden undang klub Eropa, UCL ditutup total. Piala ini berisikan batu mulia dari berbagai penjuru Nusantara di Indonesia. Ada motif bunga Mandalika yang berbentuk kelopak bunga terpisah dan mengerucut bertemu di pangkal sebagai arti Bhinneka Tunggal Ika, serta lapisan daun emas murni 24 karat. Kita PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah respon. Saya belum bisa ngomong kan. Dunia sepak bola Asia dan Eropa saat ini diguncang oleh 2 berita besar yang saling berkaitan. Di satu sisi, sepak bola Indonesia yang sudah lama menjadi perhatian dunia, kini muncul dengan sebuah kejutan besar yang mengejutkan banyak pihak. Piala Presiden, turnamen sepak bola tahunan yang biasanya hanya melibatkan klub-klub Indonesia, kali ini mengundang klub-klub Eropa untuk ikut serta. Sementara itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa dengan penutupan total kompetisi Liga Champions, UCL, yang telah menjadi ikon utama sepak bola dunia selama lebih dari 1 dekade. Berita ini tentu menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola, baik di Asia, khususnya Malaysia, maupun di seluruh dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Piala Presiden bisa mengundang klub-klub Eropa? Apa dampaknya bagi sepak bola di Asia dan Eropa? Dan mengapa UEFA memutuskan untuk menutup Liga Champions? Mari kita telusuri lebih dalam. Piala Presiden adalah turnamen sepak bola tahunan yang diadakan di Indonesia. Dikenal sebagai ajang pemanasan bagi klub-klub lokal sebelum memulai musim baru di Liga 1, turnamen ini telah berlangsung sejak 2015. Namun, pada edisi terbaru Piala Presiden, ada sesuatu yang berbeda dan mengejutkan. Penyelenggara turnamen memutuskan untuk mengundang beberapa klub besar Eropa untuk turut serta dalam ajang tersebut. Keputusan ini membuat banyak kalangan terkejut, mengingat sebelumnya Piala Presiden hanya melibatkan klub-klub domestik. Beberapa klub yang dikabarkan akan diundang adalah tim-tim besar seperti Barcelona, Juventus, AC Milan, dan Borussia Dortmund. Hal ini tentu merupakan gebrakan besar yang bisa mengubah dinamika sepak bola Indonesia dan Asia. Mengapa Indonesia mengambil langkah berani ini? Menurut pihak penyelenggara, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan popularitas sepak bola Indonesia di mata dunia internasional. Dengan mengundang klub-klub Eropa, Piala Presiden diharapkan bisa menjadi ajang yang menarik bagi penggemar sepak bola global. Indonesia, dengan populasi yang besar dan kecintaan terhadap olahraga ini, menjadi pasar yang sangat potensial bagi klub-klub besar Eropa yang ingin memperluas basis penggemarnya. Keputusan ini juga dilihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola domestik. Dengan menghadirkan klub-klub Eropa, para pemain Indonesia bisa belajar banyak dari pengalaman bertanding melawan tim-tim besar. Selain itu, pertandingan-pertandingan antara klub-klub lokal dan Eropa akan menarik perhatian media, sponsor, dan penonton dari berbagai belahan dunia. Namun, keputusan ini juga menuai kritik dari beberapa pihak. Beberapa pengamat sepak bola berpendapat bahwa ini bisa mengurangi esensi dari turnamen Piala Presiden yang seharusnya lebih fokus pada pengembangan sepak bola lokal. Di sisi lain, ada yang khawatir bahwa kedatangan klub-klub Eropa bisa membuat klub-klub Indonesia kesulitan bersaing, mengingat perbedaan kualitas dan pengalaman yang cukup signifikan. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Eropa. UEFA, Badan Pengatur Sepak Bola Eropa,
mengumumkan keputusan yang sangat mengejutkan bagi seluruh dunia sepak bola, penutupan total Liga Champions (UCL). Keputusan ini dikeluarkan setelah adanya perubahan besar dalam struktur kompetisi sepak bola Eropa. UEFA menyatakan bahwa mereka ingin merombak sistem kompetisi antar klub Eropa dan memberikan ruang bagi turnamen-turnamen baru yang lebih menarik. Penutupan UCL tentu saja menjadi berita besar yang mengguncang dunia. Liga Champions selama ini dikenal sebagai kompetisi sepak bola paling prestisius dan paling bergengsi di dunia. Setiap musim, UCL menarik perhatian jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia, dengan pertandingan-pertandingan yang penuh drama, kejutan, dan bintang-bintang sepak bola dunia. Dengan penutupan ini, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada masa depan sepak bola Eropa dan apakah keputusan ini akan merubah wajah sepak bola dunia secara keseluruhan. Keputusan ini tidak datang begitu saja. Beberapa tahun terakhir, ada banyak perdebatan mengenai format kompetisi yang sudah usang dan kurang relevan dengan kebutuhan sepak bola modern. Banyak klub-klub besar Eropa merasa bahwa sistem UCL yang ada saat ini tidak lagi menguntungkan mereka, terutama terkait dengan distribusi hak siar dan pertemuan antar tim top Eropa. Hal ini juga dipengaruhi oleh munculnya liga-liga alternatif yang mencoba menawarkan format yang lebih segar, seperti European Super League (ESL). Keputusan UEFA untuk menutup UCL memberi sinyal bahwa mereka ingin merancang ulang cara kompetisi antar klub Eropa dilakukan. Meski banyak yang mengkritik keputusan ini, terutama dari kalangan penggemar yang setia kepada Liga Champions, banyak pula yang melihatnya sebagai langkah positif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Keputusan untuk menutup UCL dan mengundang klub Eropa ke Piala Presiden tentu akan membawa dampak yang besar, baik bagi sepak bola Indonesia, Asia, maupun Eropa. Dari segi sepak bola Asia, terutama Indonesia, kedatangan klub-klub Eropa ke Piala Presiden bisa menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan sepak bola Indonesia kepada dunia. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menyaksikan pertandingan antara klub-klub lokal dan tim-tim raksasa Eropa yang selama ini hanya bisa dilihat di televisi atau internet. Namun, ada juga tantangan besar yang harus dihadapi. Indonesia harus memastikan bahwa infrastruktur dan manajemen turnamen siap untuk menampung tim-tim besar tersebut.